Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah masuk di channel aku ya. Pastiin nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip karena di setiap video yang aku buat ada beberapa informasi yang sangat penting. Insya Allah membantu teman-teman dalam berjualan online ya. Jadi langsung aja kita cek videonya. Hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman juga ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, Kak, aku jualan makanan gitu. Aku kan pengusaha atau pembuat makanan rumahan gitu ya. Keripik, minuman, botolan gitu. Terus aku mau jualan di TikTok Shop. Tetapi waktu aku masukin produk dalam TikTok Shop itu kategori makanan nggak ada gitu. Terus aku coba pakai kategori yang lain, aku upload produk makanan, ditolak sama TikTok. Itu kenapa ya gitu. Nah, ini banyak ya, banyak yang bertanya seperti ini kepada saya bahwa mereka udah coba berbagai macam cara tetap aja ditolak gitu. Ya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman nih ya bahwa di TikTok sendiri itu untuk produk berjenis makanan dan minuman itu memang belum ada perizinan ya. Artinya belum ada perizinan itu memang masih sulit gitu untuk berjualan di TikTok dengan jenis makanan dan minuman gitu ya. Bukan berarti nggak bisa ya, cuman ada syarat yang harus teman-teman penuhin dulu gitu. Di kesempatan kali ini aku mau bahas tips dan trik supaya teman-teman itu lolos upload produk berjenis makanan di TikTok gitu ya. Jadi syarat yang pertama yang harus teman-teman penuhi adalah teman-teman harus punya PIRT ya, perizinan industri rumah tangga, PIRT ya. Ya, jadi kalau teman-teman seorang pengusaha atau pengusaha rumahan gitu ya, atau bisnis rumahan gitu, bikin keripik, terus bikin apalagi tuh pisang goreng gitu kan ya, keripik pisang gitu, dan diproduksi sendiri, teman-teman harus mengurus surat perizinan PIRT tersebut. Karena kalau teman-teman nggak punya PIRT akan sangat sulit banget buat upload produk di TikTok Shop ya. Kalaupun teman-teman bisa upload produk tanpa itu yang paling bahaya teman-teman. Nanti kalau udah jalan, udah jualan gitu, teman-teman tokonya di take down karena itu produk dikategorikan produk palsu gitu. Waduh, itu lebih repot lagi teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman merasakan hal itu atau kejadian ke teman-teman, mending persiapkan dulu dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, yang paling penting adalah PIRT teman-teman ya. Jadi catat nih, PIRT itu penting banget. Kak, terus gimana caranya ngurus surat PIRT gitu? Nah, aku sekalian mau kasih tahu caranya yang ngurus surat PIRT itu seperti apa ya, teman-teman ya. Jadi jangan ngebayangin yang susah-susah dulu gitu. Biasanya kalau kita ngurus-ngurus surat begitu, itu kita sering ngebayangin dulu, wah ngurus ini repot gitu, susah gitu ya. Ternyata ngurus surat PIRT itu nggak sesusah yang kita bayangin teman-teman ya. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah cari dinas kesehatan yang ada di kota teman-teman masing-masing ya. Yang ada di kotanya teman-teman, tuh cari tuh dinas kesehatan terdekat gitu. Kalau udah ketemu dinas kesehatan terdekat, teman-teman datang ke situ ya. Bilang aja ke petugasnya, "Pak, Bu," gitu. "Saya mau ngurus surat perizinan PIRT," gitu. Nanti dikasih form di situ ya, teman-teman tinggal ngisi di situ. Ya, nanti diarahin sama petugas dinas kesehatannya, diarahin. Nah, nanti dijadwalin tuh sama petugas dinas kesehatannya. Akan ada peninjauan ke tempat produksi yang biasa teman-teman pakai untuk memproduksi produk teman-teman gitu ya. Jadi kan kalau kita bikin keripik, bikin apalagi tuh makanan-makanan ringan itu kan pasti ada dapur, terus ada penggorengannya gitu, ada tempat buat packingnya, ada tempat buat nimbangnya gitu kan ya, dan semuanya itu nanti ditinjau sama tim dinas kesehatan ya, layak nggak nih dapat suratnya gitu. Jadi pastiin dulu tempat produksi teman-teman itu bener-bener sesuai dengan standar gitu, artinya nggak jorok, bersih gitu ya,
bebas dari kuman gitu ya, bahasanya kalau bebas dari kuman itu udah otomatis bersih ya, tempatnya bersih ya, nggak jorok gitu. Nanti setelah ada tim peninjauan dari dinas kesehatan, barulah tuh kita tunggu surat itu muncul gitu, atau dokumen-dokumen itu diberikan sama tim dinas kesehatan yang menyatakan bahwa oh ternyata usaha kita lolos PIRT gitu. Nah, setelah kita udah punya dokumen, barulah kita bisa upload produk di TikTok. Upload produk di TikTok pun nggak langsung upload seperti biasa ya. Jadi ada caranya juga. Caranya yang pertama, teman-teman upload produk seperti biasa di TikTok. Nanti di kolom paling bawah itu ada sertakan dokumen. Nah, disitulah fungsi dokumen-dokumen yang tadi teman-teman urus dimasukin di situ, diupload di situ gitu. Setelah diupload di situ dikirim, teman-teman masuk ke pusat bantuan yang ada di TikTok. Kalau teman-teman udah masuk ke pusat bantuan, teman-teman langsung kirim tiket ke TikTok gitu ya, keluhan atau bantuan gitu ke TikTok. Bilang kalau produk yang akan kita jual itu sudah lengkap dokumen-dokumen penunjangnya, supaya nanti ditinjau gitu sama tim supportnya TikTok gitu. Nah, kemudian kalau udah, teman-teman tinggal nunggu tuh arahan dari CS-nya TikTok gitu, atau supportnya tim TikToknya Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, produk makanan dan minuman teman-teman yang diproduksi sendiri di rumah itu bisa diupload dan di ACC oleh TikTok Shop ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya penjelasan dari aku tentang bagaimana sih cara upload produk makanan dan minuman supaya di ACC sama TikTok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen ya, di share juga, di subscribe juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti aku jawab di video berikutnya, atau boleh DM ke aku langsung ya. Kontaknya ada di deskripsi. Oke, thank you banget ya. Sukses selalu buat kamu. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.